Ada apa? Harap ngopi ya? Mau kemana toh? Mau ke kandang ini loh, ngopi sambil lihat kandang. Ke kandang. Oh, oh. Sekalian bikin konten loh. Gak apa-apa yuk. Konten apa toh? Banyak pertanyaan nih. Ya saya, tapi sambil ke kandang ya biar enak. Oke. Itu mikir udah menyala toh? Miku udah menyala belum? Sudah semua. Ini sudah. Oh, ini juga sudah. Yes. Malah ketahuan nek. Sengaja buat konten. Ada pertanyaan apa? Kan memang aku mau buat konten. Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan. Oh. Kemarin ini tuh kok. Oh, di sini. Oh ya, wes. Mana kamu? Oh, Di ya. sini. Oh. Orang-orang itu loh kok banyak yang tanya. Oh, bukan banyak yang tanya. Kadang itu membeda-bedakan kayak jangan beli di Belantik, regane larang, kok pas ngedol murah. Beli di peternak aja. Nah, bedanya Belantik, peternak. Terus apa ya? Sama Motivator. motivator. Motivator itu apa sih sebenarnya? Oh, maksudnya iya. kan istilahnya peternak sama Belantik kan sama-sama jual Benar. sebenarnya. Sebenarnya itu ada dua hal yang memang benar-benar berbeda ya antara Belantik dan apa tadi motivator. Sini Padang ini ya, kira ya. Lah antara Belantik dan peternak. Itu yang membedakan adalah prosesnya. Cuma sebenarnya dua-duanya ini penting, harus dikuasai oleh pebisnis di bidang peternakan. Gitu. Gimana itu? Nah, contoh kalau ini kita fokus yang bahas ternak dulu ya, peternak dulu. Bahas peternak dulu. Oke. Kalau bahas peternak dulu, kita harus memahami seperti ini teman-teman. Dari pertama adalah kebutuhan daripada ternak-ternak kita. Itu baik dari segi makanan, segi perawatan kandang, kemudian proses-proses yang lainnya adalah perawatan, misalnya cukur bulu, ini kan bulunya tebel, ya ta? Terus ini bulunya udah dicukur, terus sebelah ini bulunya tebel seperti itu. Jadi untuk peternak itu nggak usah bingung bagaimana caranya untuk menjual. Yang paling perlu dipahami adalah bagaimana cara untuk merawat domba ini agar mempunyai nilai jual seperti itu. Peternak itu fokusnya Merawat fokusnya seperti pakan seperti ini. Ini kalau bakul kita hanya mempunyai ilmu bakul tok. Ini kita tidak akan tahu kebutuhan si ternak ini. Yang penting ketok gede, mbuh engko dicombor kambek banyu yah apa mbek katul dikai banyu sing akeh, yang penting ketok gede. Loro ya ngono. Yang penting ketok sehat, nanti bisa diminumi kerating deng, bisa disuntik biosan seperti itu. Tapi kalau kita menguasai ilmu peternakannya dulu, kita aman. Nanti bagaimana sih? Kita akan melihat domba ini sakit karena apa? Oh, kekurangan nutrisi dari makanan misal. Atau kurangnya perawatan, pembersihan amonia di kandang atau kutu, gatal seperti itu. Itu yang harus dikuasai oleh peternak. Jangan melulu bingung mikir kok batine piye. Batine kalau ternakmu tidak mati dan sehat itu sudah untung. Kalau peternak lah ya ini. Lah, mati gak ya? Mati ya teman-teman, ini rugi sik. Lah itu. Nanti video ini kita buat separuh-separuh ya, Mbak ya? Ya. Buat separuh-separuh, nanti kalau udah 7 menit jenengan bilangi. Lah, terus seperti ini. Pengambilan kohe ini kan termasuk dalam perawatan kandang. Penyediaan kipas angin ini kalau Belantik nggak ngerti seperti ini. Malah jangan ngerti kecuali mereka bisnis yang menggabungkan antara ilmu Belantik dan ilmu peternakan. Seperti itu. Jadi sebenarnya tetap bisa. Tetap bisa, ya itu memang harus gabung. Nanti soalnya gini, kita sudah benar-benar bagaimana merawat dengan bagus. Tapi kalau kita tidak bisa menyiarkan, Belantik kan sebenarnya menyiarkan toh. Menyiarkan, mengiklankan. Tapi itu nanti dibahas nanti di ilmu perbelantian nasional. Oke. Nah ini ilmu perawatan dulu saja, biar tidak gabung-gabung. Jadi untuk pemilihan induk nanti biar bagus itu ilmunya yang mempunyai adalah peternak. Seperti itu.
Terus koyok pakan ini kombinasinya pakannya apa aja. Misalnya ini di sini ada bahan-bahan yang dari serat kayak gini ya. Terus dengan serat kering, serat basah, kemudian kombinasi dengan konsentrat, kebutuhan dengan premix, terus apa mineral blok itu sebenarnya kebutuhan daripada peternaknya itu sendiri. Gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Kalau beli di peternak, malah peternaknya kadang yang bingung, gak iso kayak rego piro. Seperti itu. Nah kok bisa? Ya, karena kan mereka fokusnya hanya merawat. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu cara menjualnya karena mereka terlalu fokus di peternakan. Ini yang paling bahaya. Jadi tidak diimbangi dengan ilmu perbelantian, ini akan membuat peternakan ini tidak berjalan. Bukannya malah fokus itu malah bagus. Fokus itu ya ada bagusnya ketika untuk memperbanyak, memperbesar dan mengembangkan seperti itu. Tapi nanti untuk mengeluarkan, terus biar sirkulasi menjadi lancar itu nanti ada ilmunya yaitu ilmu belantik. Oh, perbelantikan aja. Tapi kalau kendo-kendo kurang semangat lah nanti pakai ilmu motivator lah itu teman-teman. Wis jelas ora ternak, ya jelas ora adol ya toh. Mbur gede bias yo ngene iki. Contohnya gede bias karo rokokan karo ndembeki brengos. Penting kan motivasi. Motivasi itu tadi teman-teman. Tapi ya tetap ada fungsinya. Kadang bocah-bocah kendo-kendo ngono niku bahan-bahan tambang mau dibuat jatah untuk gantung domba malah dibuat kendat. Itu loh teman-teman yang paling bahaya. Nah, ini adalah tentang ilmu peternakan tadi ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman jangan saling menyalahkan karena ini adalah ilmu gabungan jika ingin peternakan Anda berjalan lancar, tumbuh sehat, besar dan sirkulasi semakin cepat. Itu dulu. Nanti kita sambung di contoh ketika kita mau menjual domba. Oke? Siap? Lanjut di video selanjutnya ya. Oke. Lah. Sip ya teman-teman ya. Kalau tadi kita sudah membahas peternakan, ilmu peternakan, sekarang kita bahas ilmu yang jual beli. Nah, ini memang sebenarnya dua ilmu ini tidak bisa gabung jadi satu, tapi bisa berjalan bareng. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau di ilmu perbelantian ini yang perlu kita pahami adalah mengklasifikasi atau identifikasi sebenarnya kebutuhan pasar, teman-teman. Jadi pasar untuk pasar breeding nanti apa, pasar untuk fattening apa, terus bahkan sampai pasar untuk domba-domba yang misalnya cacat atau domba-domba sing kurang sehat. Nah, itu ya teman-teman. Sebenarnya kegiatan jual beli ini hanya menceritakan spesifikasi domba di pasar yang tepat. Seperti itu teman-teman. Contoh, kalau misalnya saya mau menceritakan ini tanpa ilmu jual beli tadi ya, atau belantik, menceritakan ilmu ini, dorper ini. Apakah dorper ini juga bisa dimasukkan ke daging? Bisa. Apakah bisa dimasukkan ke apa jenenge domba yang cacat? Bisa, karena tidak punya ekor ya. Maksudnya berarti hewan ini nggak bisa untuk dimasukkan ke kurban sampai ada fatwa yang memperbolehkan bahwasanya potong ekor ini boleh seperti itu. Nah, kita cari di mana potensi hewan ini bisa mendapatkan harga tertinggi atau apresiasi tertinggi. Seperti itu ya. Contoh misalnya ini domba-domba jenis ada yang teksel, ada yang komposit, itu kita jual dengan harga daging semua itu jelas cepat laku. Cuma kan satu itu yang negatifnya adalah mempercepat menyusutnya di bidang peternakan karena kita tidak tebang pilih atau semuanya kita sembelih semua. Yang kedua itu nanti untuk pertumbuhan di bidang peternakan sendiri akan lambat seperti itu. Nah, Oh gitu. contoh untuk jual beli ya sekarang ya. Saya nggak tanya toh. Contoh untuk jual beli ini piye? Enggak, aku mau tanya. Terus itu kok ada persiapan Nimbang domba ini toh? dielus-elus itu kenapa ya? Wow, ini nanti mau tak buatkan contoh untuk nimbang. Jadi untuk belantik-belantik pemula, belantik-belantik belajaran itu nanti perlu adanya alat. Alat untuk
ngukur ya, ngukur atau menentukan harga. Jadi di sini nanti tak ajari training belantik resmi ya. Nanti dapat sertifikat belantik. Nah ini contohnya kita. Loh, ini kan tapi bahas kepeternakannya dulu toh, sambungannya yang tadi toh. Bahas peternakan yang tadi, cuma ini kan ilmu yang berbeda. Jadi ilmu tadi ilmu cara merawat biar bagus, sekarang ilmu cara ngedol. Ini sangat berbeda tapi harus gabung. Ini nanti akan menentukan teman-teman ketika adol, terus domba ini tidak produktif, itu cara memperbarui atau regenerasinya gimana yang ada di kandang. Seperti itu. Contoh ini kita ada F1 ini. Nah ini F1 ini adalah bentuk identifikasi atau klasifikasi. Kalau misalnya saya bilang ini domba betina, wes gitu kok cukup sebenarnya. Karena ada pasarnya sendiri, saya sudah identifikasi, maka ini kita bisa sebut domba F1. Lah ini nanti masuk ke pasar F1. Lah apalagi kondisinya juga bunting. Maka kita akan lihat untuk ukuran timbangannya, untuk menentukan harganya. Ini sangat mudah teman-teman ya. Kita minta bantu tim pawang khusus ini teman-teman, karena kalau tidak ini sangat berbisa teman-teman. Ya bisa nguyuh, bisa naik, bisa blayon gitu. Nah, contoh seperti ini ya, ini bobotnya adalah 33,5. Nah ini ya. 33. Ini nanti kita sangat mudah sekali cara menentukan harga nih. Jadi dengan ditimbang ini kita wes balik nobok-nobok. Kita bisa menentukan apa jenenge harganya dari timbangan tadi kan 33,5. Contoh kalau kita beli biar dapat untung, berarti kan di bawah harga kita jual. Itu kalau belantik tanpa beternak, karena itu nanti belantik ada sistem di mana dia ambil langsung lempar. Tidak perlu beternak dulu karena mereka tidak wajib dapat ilmu peternakan. Tapi kalau ternak wajib mengetahui sedikit banyak ilmu perbelantian. Ya seperti itu ya. Karena itu nanti kaitannya dengan operasional, terus dihitung keseluruhan. Ketika diberi harga, contoh ini tadi kondisi biasa adalah 125.000 per kilo, maka untuk proses ngopeninya itu cocok enggak gitu loh. Harus dipikirkan sampai segitu. Itu nanti baru kalau kita mau menjual. Terus kita identifikasi tadi, kita jelaskan ini betina, baru bunting pertama, usianya berapa. Nah itu nanti akan menentukan pertimbangan daripada pembeli teman-teman. Yang penting pembeli kan senangnya lek jelas toh. Ya jangan beli apa-apa lek jelas. Sama gak mungkin toh beli gitu kan 2 juta ya. Kan mesti pengen roh isinya apa, fungsinya apa, seperti itulah. Tugasnya belantik sebenarnya adalah menjelaskan fungsi daripada domba kalau di bidang peternakan ini ya, jenisnya, terus kelebihannya. Jangan lupa diberitahu kekurangannya. Kekurangannya misalnya domba ini cukup mahal untuk harga saat ini. Nah, terus nanti kalau sudah banyak otomatis harga itu ikut turun. Maka kita tidak bisa memaksakan domba-domba ini di harga yang sangat tetap mengikuti kebutuhan pasar itu tadi Mbak. Berarti Mas, lebih baik jadi belantik dulu baru belajar ternak, apa belajar ternak dulu baru belantik? Sebenarnya setrum-setruman. Sebenarnya contoh ya, kalau misalnya kita belantik, terus kita jualkan domba orang yang tanpa resiko, biasanya dapat untungnya kecil. Contoh anak-anak yang biasanya ke sini, ini video-video di sini jualkan domba saya kasih tempat ya. Itu selain fee juga mereka punya harga sendiri karena udah survei pasar atau udah punya pasar sendiri. Lah minim resikonya adalah mereka tidak dibawa pulang, kalau tidak laku tetap di sini dan tetap terawat karena di sini pakai 2 ilmu tadi, pakai 2 muka ya. Nah itu tadi. Terus kalau pengen untung yang besar ya dibawa pulang dengan cara dikulak itu tadi. Otomatis dengan kulak sedikit dan banyak itu nanti potongan harganya atau harganya mesti lebih besar. Gitu. Selisihnya itu tadi lah dari penjualan. Nah itu biasanya dilakukan oleh belantik yang sudah tahapnya tinggi atau yang sudah bisa naksir jogrok. Naksir jogrok itu sangat sulit loh teman-teman. Itu dukunnya kalah karena menggunakan ilmu penerawangan tingkat tinggi. Tes dilihat kadang di video iso ngedol. Lah itu loh. Dukun kalah ini. Konsultasi ning dukun kon mulih malah.
kembang kantil kon mancep-mancep ning wit meneh ngantian. Bahasa Belanda sekali video, Sekali foto, video langsung menjelaskan, bisa nah itu yang menentukan. sudah punya nama-nama itu tadi. Lah itu bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah mempunyai jam terbang yang sangat tinggi. Tentunya juga teman-teman dari temannya teman-teman yang lebih bervariasi. Jadi nanti akan mendapat pandangan dan wawasan yang lebih luas. Gitu. Ini tidak hanya di Belantik saja, ilmu di peternakan juga seperti itu. Itu loh teman-teman ya. Oke. Jadi kayak misalnya dulu tidak ada dorper impor. Lagi saiki wedhus kok ngene dirego 40 juta, di harga 35 juta. Plusnya apa? Kan gitu. Lah ini otak-otak minimalis, otak-otak yang belum di-crack, ini sangat sulit yang masih polos itu. Lah nanti perlunya di-crack itu seperti ini, memasukkan wawasan, oh ternyata ada jenis domba ini, ada jenis domba alpaka, belum lagi ada kambing yang pygmy itu, yang besarnya seanak tekek itu, Tapi kecil. harganya Harganya maksimal. fantastis seperti itu. Jadi setiap barang itu sebenarnya ada pasarnya sendiri-sendiri dan ini tidak bisa dilakukan oleh yang sedang belajar berternak. Oke. Kalau Semua belajar tetap berternak, butuh belajar proses. peternak yang bagus. Ya. Kalau belajar jual beli yang bagus. Nah itu ya. Oh. Intinya itu nanti juga akan menentukan teman-teman untuk membeli barang. Jadi oh ini pasarnya ukur enggak, anu gitu enggak gitu. Berarti sebelum berternak lebih baik kita paling tidak belajar dulu. Benar, belajar nanti kalau sudah bisa mulailah untuk beternak sedikit dulu. Walaupun modalnya teman-teman banyak sekali ya, dagangan Moroto sangat kuat gitu, dan tonggo-tonggo sangat kuat. Atau belajar jual mulai dari sedikit. Lah itu nanti teman-teman akan melatih insting teman-teman yang biasanya jinak bisa menjadi buas, bertaring, berkuku tajam. Nah itulah. Jadi menyengkram itu sangat kuat dan tidak akan lepas-lepas. Itu gak usah pakai apa ilmu pesugihan dan ilmu pelet, sudah insya Allah lancar lah itu nanti. Oke. Berarti jasa konsultasi ke Mas Ferry bisa ya? Itu nanti ikut yang apa motivator itu. Itu yang ketiga. Tapi kalau saya gratis ya teman-teman ya. Oke. Sementara gratis lah, nanti kalau mau tak ambil ya paling gak gula kopi sama rokok gitu wis aman. Oke. Wes Terima mungkin kasih. itu dulu ya, teman-teman sampai gumoh ndelok ini. Waleh bisa. Waleh. Ya gitu dulu teman-teman, terima kasih banyak dan terima kasih Bebek. Semoga teman-teman yang peternak tetap lancar, yang belantik juga tambah lancar, yang gabungan dua-duanya atau hybrid juga tambah lancar, atau yang 3 hat-trick ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak dan terima kasih Bebek karena udah diberi tahu dan diberi tempe. Kalian tidak usah kebanyakan nita itu, langsung saja ina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.